Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Gulam Marzuk Nur Yakin. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 23050974 Oke, pada mata kuliah jaringan komputer kali ini kita akan masuk ke dalam materi yaitu layanan server, di mana layanan server ini terdapat banyak sekali layanan atau service. Salah satunya yaitu TCP dan juga UDP. Kita akan fokus ke dalam TCP dan UDP. Oke, kita akan sekaligus mengerjakan proyeknya, yaitu melalui sebuah studi kasus. Sebuah perusahaan kecil ingin mengimplementasikan jaringan komputer sederhana yang memungkinkan komunikasi antara server dan klien menggunakan protokol TCP dan UDP. Kemudian perusahaan ini membutuhkan layanan. Yang pertama ada HTTP melalui web server, yaitu menggunakan protokol TCP. Yang kedua ada FTP atau file transfer, yaitu menggunakan protokol TCP juga. Sementara yang ketiga yaitu DNS atau Domain Name System, menggunakan protokol UDP. Perusahaan ingin memastikan bahwa jaringan yang mereka konfigurasikan dengan baik sehingga klien dapat mengakses halaman web internal perusahaan melalui HTTP. Kemudian mengunggah dan mengunduh file ke server menggunakan FTP, lalu menggunakan DNS untuk menerjemahkan nama domain internal ke alamat IP. Tugasnya yaitu membangun topologi jaringan secara sederhana saja. Buat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan perangkat berikut. Ini adalah spesifikasinya. Membutuhkan satu server, kemudian 3 PC klien, 1 switch, dan 1 router. Untuk konfigurasinya, yaitu atur alamat IP secara manual untuk setiap perangkat dengan subnet 255.255.255.0. Berikut adalah alamat IP-nya. Oke, kemudian implementasi layanannya yaitu konfigurasi server agar dapat menjalankan layanan HTTP, FTP, dan juga DNS. Konfigurasi PC klien agar dapat mengakses layanan tersebut. Kemudian simulasi transport layer TCP versus UDP. Lakukan pengujian komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol TCP dan UDP. Baik, sampai di sini langsung saja kita masuk ke dalam Cisco-nya. Saya sudah sempat mengerjakan topologi jaringannya, kira-kira seperti ini untuk spesifikasi yang dibutuhkan, yaitu membutuhkan satu router, satu switch, satu server, dan juga 3 PC klien. Oke, untuk PC pertama ini kita menggunakan IP 192.168.65.2 dengan subnet mask sebagai berikut, seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan default gateway 192.168.65.254 dan juga DNS servernya .1. Kemudian PC 2 dengan alamat IP seperti ini juga sama, dan PC 3 juga kurang lebih sama seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi pada router menggunakan gateway yang ini 192.168.65.254. Kemudian pada switch kali ini kita tidak akan menggunakan atau mengonfigurasikan VLAN karena pada topologi ini sangat sederhana, tidak perlu menggunakan VLAN atau pembagian. Untuk settingan ini akan ke akses semua 1, 2, 3. Jangan lupa di-on-kan. Kemudian yang terakhir yaitu konfigurasi server.
Yang pertama setting IP dulu, kita setting IP servernya 192.168.65.1, kemudian subnetnya juga sama, gateway-nya juga sama, DNS-nya kita biarkan kosong saja. Nah, untuk DNS pada physical layan ini kita menggunakan IP dari server 192.168.65.1. Nah, untuk DNS servernya kita menggunakan dari server agar ketika physical layan ini dapat terhubung ke dalam servernya melalui alamat DNS-nya tadi. Oke, yang pertama kita uji implementasinya, yaitu konfigurasi server agar dapat menjalankan layanan HTTP dulu ya. Yang pertama HTTP melalui web server. Kita akan menerapkan mencoba protokol TCP-nya. Kita klik server, kemudian services, kita pilih HTTP. Jangan lupa di-on-kan HTTP-nya. Kalau sudah, kita bisa edit script HTML-nya melalui edit ini. Silakan teman-teman edit. Kemudian kalau sudah, kita save. Kemudian masuk ke dalam services DNS. Jangan lupa DNS-nya dinyalakan. Dan juga tambahkan namanya sebagai domain, kemudian address-nya, alamat IP-nya tadi yaitu 192.168.65.1. Untuk domainnya kita memakai unesa.pti.ac.id. Cara mengeceknya, mengujinya, misal kita cek dari PC 0 ini, kemudian masuk ke desktop, masuk ke web browser, kemudian kita ketikkan domainnya tadi, unesa.pti.ac.id. Maka apa yang sudah teman-teman masukkan scriptnya ke dalam index.html tadi akan keluar seperti ini. Maka uji konektivitasnya, implementasinya juga berhasil ya untuk HTTP-nya. Coba kita cek melalui JMP. Kita ping untuk DNS servernya. Berhasil. Reply from. Oke, kemudian yang kedua yaitu FTP, file transfer menggunakan protokol TCP. Untuk mengujinya kita melalui CMD, yaitu kita ketik FTP, kemudian alamat IP-nya. Oke, untuk FTP kita konfigurasikan dulu ke servernya. Yang pertama kita masuk services, kemudian pilih FTP, kemudian kita tambahkan username dan juga passwordnya. Misalnya kita tambahkan lagi client 2, passwordnya misal 321. Oke, kita pilih dulu aksesnya, kita pilih semua. Oke, kalau sudah kita masuk ke PC, masuk ke CMD, kita ketikkan FTP untuk promnya, FTP, kemudian IP dari servernya, satu ya. Username kita masukkan client 2, passwordnya 321. Oke, kita sudah masuk atau sudah login menggunakan FTP atau file transfer.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengirim paket melalui FTP. Yang pertama kita masuk ke PC, kemudian kita pilih teks editor, misal halo nama saya Fadil Bulan. Kemudian kita exit, maka akan tampil save. Kita beri nama eh, file.txt, ketik OK. Kemudian kita ke CMD. Ini nanti ketika kita sudah masuk ke FTP ya, tinggal teman-teman ketik put file.txt. Maka ia akan membaca file yang sudah kita buat tadi. Transfernya komplit 27 byte di dalamnya tadi. Selanjutnya yaitu DNS menggunakan protokol UDP. Nah, untuk konfigurasi DNS tadi juga sudah kita lakukan ya, yaitu dengan menambahkan domain name systemnya tadi untuk HTTP kita tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi eh, layanan server, yaitu FTP dan juga ODP. Kita juga tadi sudah melakukan implementasi HTTP, FTP, dan juga DNS melalui pengiriman paket atau melalui web browser. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.